kita ada ini? Ada bersama kita. Haleluya. Pagi hari ini kita berbicara tentang satu tema yang berkata tetaplah bertanding. Tetaplah bertanding. Kalau ungkapan yang kita dengar tetaplah bertanding. Nah, kita mungkin bisa memiliki sebuah pikiran bahwa ini orang sudah mulai pesimis mungkin ya, udah mulai tidak punya gairah, tidak punya semangat, karena dikatakan tetap. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat tentang kehidupan kita, apa yang dirindukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan menginginkan agar supaya kita menjadi pemenang-pemenangnya Allah. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Nah, kita mau baca dulu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 60 pertama ayat 5. Ini sering kita dengar ya. Saya tidak mau berbicara pada saat ini, tapi bicara tentang tetaplah bertanding ya. Tentu tetaplah bertanding ini ya, kita ada di dalam pertanding. Nah, oke, kita baca bersama. 2, 3. Jadi teranglah sebab terang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, sebab kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata. Kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit. Ya, ayatnya yang keempat. Lihatlah mereka berhimpun kepadamu. Anak-anak perempuan gendong. Ayat yang kelima. Seri-seri engkau akan luar biasa. Nah, sekarang di sini ada Tuhan ya, bagi orang yang percaya kepadanya. Banyak yang ingin Allah tidak sebenarnya di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Tapi Tuhan merindukan agar supaya setiap orang yang percaya kepada mengalami janji itu. Apakah saudara yang itu? Nah, kalau saya di ayatnya, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Waduh, ya. Apa katanya? Engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan berbesar hati. Katakan di situ, sebab apa? Laut akan luar biasa. Saya kira semua udah mulai senang. Ini manfaat ini, saya percaya saya pasti akan mengalaminya. Tahun-tahun saya ikut Tuhan, sudah bertahun-tahun saya percaya kepada Tuhan, tetapi hidup saya begini dan begini saja tidak ada perubahan. Ya, kalau ditampilkan seperti
bisa mendapatkannya. Atau saya bisa mendapatkan supaya setiap minggu, nggak usah setiap hari, tapi setiap minggu saya bisa ke mall, bisa belanja gitu kan. Bisa, wah dapat dolar saya harus jalan-jalan negeri. Nah, betapa senangnya Bapak Ibu Saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa mimpi Bapak Ibu Saudara ya, jika hal itu Bapak Ibu Saudara berjalan, wah pasti itu merupakan sebuah hal yang tidak menjadi sebuah pergumulan bagi kita. Itu berjalan dengan baik. Mungkin kita berkata itu tidak membutuhkan iman, ya. Tetapi bagaimana ya, ketika perjalanan kehidupan kita mengalami macam persoalan, pergumulan kehidupan kita, ya. Terkadang mungkin keluarga kita, ya. Terkadang masalah dengan tiba-tiba yang masalah itu sendirinya, ya. Tiba-tiba kita ngalami, kok saya ada masalah seperti ini, masalah seperti itu. Enggak pernah sendiri itu masalah. Undang itu dia akan datang dengan sendiri. Nah, jangan diundang karena itu masalah itu bisa datang dengan sendiri. Masalah mungkin ya, keuangan, masalah kondisi oleh dokter tubuh kita ini sangat. Nah, bagaimana reaksi iman kita? Apakah kita mulai ditekan oleh masalah? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sakit. Berapa minggu lalu juga. Nah, saya ke rumah sakit untuk terapi Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah saya ketemu dengan dokter, kita CT scan Bapak Ibu Saudara ya. Udah mau CT scan, sakit gitu ya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, tolong jangan sampai ada masalah di kepala saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang mau tahu hasilnya? Hasilnya? Saudara nggak hasil karena saya 11 baru bisa ketemu dan hasilnya diketahui. Tetapi saya berdoa bahwa apapun yang terjadi itu tidak bisa menggoyahkan iman saya. Bisa iman saya. Kepada semangat. Jangan sakit penyakit luntur. Hanya apa? Benar ada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, itu yang selalu ada di dalam pikiran saya. Di dalam mereka untuk menyembah Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Mereka berkata, hendaklah Tuanku Raja ketahui
sekalipun dapat menolong kami, hendak ketahui kami menyembah aja. Sama dengan kita. Boleh saja masalah datang di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kita lihat juga ada contoh ya dari seorang yang bernama Ayub. Orang yang Tuhan adalah orang yang takut Tuhan. Dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang kurang dari dia? Semua dikatakan. Yang dia hadapi bukan semakin membaik. Oke, jadi kita melihat Ayub ya. Masalah yang dia hadapi bukan semakin membaik, malah sebaliknya semakin parah. Respon Ayub gimana? Tinggalin Tuhan? Masalah yang dia hadapi bukan hanya luka-luka di dalam tubuhnya, ya, tetapi istrinya, orang yang paling dekat dengan dia, malah menyadari udahlah, tinggalkan saja Tuhan alam. Jadi masalah yang dia hadapi itu begitu berat. Gak gampang menghadapinya. Tetapi dia sudah menunjukkan bahwa dia tetap percaya, kokoh dalam imannya, dan dia seorang pemenang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi seorang pemenang? Bagaimana kalau istri kita tidak mendukung kita? Bapak-bapak, halo? Masih tetap bertahan? Atau aduh ini istri saya dibilang A maunya B. Dibilang B maunya C. Waduh, enggak nurut. Terkadang kan suami seperti itu ya. Istri udah dikasih tahu begini, kayaknya dia enggak nurut nih. Logika berpikir kita sudah mulai ini enggak baik punya istri seperti ini. Tetapi Ayub dia tetap menerima istrinya apa adanya. Betul? Nah bagaimana bapak-bapak kalau istri bawel, istrinya kelihatannya nggak suka nurut. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus lihat terkadang masalah sepele menjadi masalah yang besar. Kita harus melihat dari perspektifnya Tuhan. Kita harus lihat bagaimana Tuhan melihat istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Ya. Walaupun ada kekurangan, Tuhan tetap mengasihi. Ya. Kita mau menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Nah mari, kalau kita sudah mulai melihat, waduh kayaknya tantangan ini ya. Dalam perlombaan iman kita menghadapi banyak rintangan ya. Kayaknya udah mulai membuat hati kita kecewa, mulai pesimis, tidak bersemangat. Nah ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia sanggup membela dan menolong kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seperti Ayub dia berkata, ya di Ayub 42 ayat 2 dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Setiap pribadi kita, ya, kita ada di dalam rencananya Tuhan. Tuhan punya rencana di dalam setiap pribadi kita, setiap keluarga kita.
Tuhan punya rencana, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah bertanding. Amin. 1 Timotius 6 ayat 12 dia katakan begini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ingat Bapak Ibu Saudara, dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kalau kita berbicara yang benar, berarti ada yang salah. Jadi jangan sampai salah bertanding Bapak Ibu Saudara. Di dalam sebuah gelanggang pertandingan, itu ada aturan-aturan mainnya yang harus ditaati. Ya. Dan kalau mau menjadi pemenang, harus mengikuti aturan-aturan main yang sudah ditentukan. Ya. Kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, ya jangan berharap kita menjadi pemenang. Sama dengan pertandingan iman kita, ya. Selama kita di dalam dunia ini, kita hidup di dalam pertandingan iman kita. Musuh kita, lawan kita, bukan siapa-siapa, bukan orang yang ada di samping kita, bukan orang yang ada di rumah kita, dan bukan siapa-siapa, tetapi dia adalah iblis lawan kita. Dia mau agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kalah. Dia senang Bapak Ibu Saudara melihat anak-anak Tuhan, ya, orang-orang percaya. Terkadang dia nggak masalah, udah rajin ke gereja, rajin, datang ke gereja, nggak ada masalah. Tapi nggak apa-apa lah, udah ke gereja aja. Tapi duduknya nggak usah serius-serius, gitu ya. Ya, firman yang disampaikan udah gak usah didengerin. Itu yang ngomong itu mah suka-suka dia. Yang penting gembalanya udah lihat kamu udah hadir. Wah, dia datang ke gereja hanya untuk menyenangkan hati gembala. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau agar kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan, tentu kita harus ekspresikan di dalam kehidupan sesama kita. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan kalau dengan pasangan hidup kita saja kita tidak bisa menyenangkan mereka? Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan kalau dengan anak-anak saja kita tidak bisa menyenangkan mereka? Kita terus menyakiti hati mereka, terus melukai hati mereka. Bapak Ibu Saudara, mari kita senangkan Tuhan. Demikian juga bagaimana kita menyenangkan orang tua. Kalau kita nggak suka nurut terhadap orang tua, suka bandel, bahkan ada anak-anak suka bohongin orang tua. Sampai-sampai orang tua berkata, nak, jangan ada dusta di antara kita ya. Kalau ada dusta, awas. Udah diperingati dengan keras. Tetapi kenyataannya masih juga terjadi. Tetapi anak-anak muda di sini nggak ada ya. Nggak ada yang suka bohongin orang tua. Ya. Ikuti aturan yang ada. Karena kita harus bertanding. Nah, namun ini yang menjadi kerinduan kita. Kita mau jadi pemenang. Kita mau menjadi pemenang-pemenang. Amin. Tapi terkadang kita udah mulai lemah ini, udah mulai lemes ini, udah mulai nggak kuat nih menghadapi banyak masalah, persoalan. Kita udah bilang kita udah mulai geram, kita udah mulai apa ya, lihat masalah, aduh, kok itu lagi ya. Tetapi tema khotbah hari ini mengingatkan kepada kita, tetaplah bertanding, ya, tetaplah melangkah. Mungkin engkau sudah ketinggalan, ya. Mungkin, udah banyak ketinggalan gitu ya. Dalam pertandingan kita mulai kalah. Tapi ingat, bertahanlah. Amin. Berjuanglah, bangkitlah. Karena Bapak Ibu Saudara kita akan lihat ya.
firman Tuhan yang menjadi acuan kita pada pagi hari ini tetaplah bertanding. Ayat yang kita sudah baca tadi itu saya mendapatkan sebuah pemahaman. Ada dua hal yang membuat kita agar kita tetap bisa bertanding, ya. Walaupun banyak masalah, persoalan, pergumulan, ada banyak rintangan yang harus kita lewati di dalam pertandingan iman kita. Tetapi ingat dua hal. Kita dipanggil untuk diubah. Katakan dipanggil untuk diubah. Dan yang kedua, dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi sudah tepat ya, GPKD Jemaat Rumah Berkat. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita tidak menjadi berkat, ya. Itu poin kedua. Jadi kita mau lihat poin pertama. Dikatakan bahwa bagaimana agar supaya kita tetap bertanding. Mungkin kita sudah mulai kekurangan semangat. Kita sudah mulai kecewa dengan persoalan pergumulan yang kita hadapi karena kita berkata, aku tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Aku tidak kuat lagi menghadapi masalah saya, pergumulan saya. Udahlah, gak apa-apa. Iblis yang jadi pemenang. Nah, jangan sampai Bapak Ibu Saudara, ada orang Bapak Ibu Saudara, udah karena dia gak sanggup dia bilang, gak apa-apa. Hancur-hancurlah katanya kan. Nah, kalau dia udah bilang hancur-hancurlah, siapa yang jadi pemenang? Di dalam keluarga, udahlah, gak bisa mengalami perubahan keluarga kita. Udah hancur-hancurlah. Yang pemenang siapa? Iblis. Bapak Ibu Saudara, kita mau menjadi pemenang. Amin. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi pemenang, walaupun kita sekarang ini menghadapi sebuah rintangan atau persoalan pergumulan dalam perjalanan hidup kekristenan kita, ya, Bapak Ibu Saudara, ingat dan fokus kepada poin pertama, dipanggil untuk diubah. Ya. Kita dipanggil untuk diubah. Yesaya 60 ayat 1 dia katakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara ayat firman Tuhan di sini, ini memberikan sebuah pemahaman bahwa ini berbicara tentang soal perubahan kehidupan. Di mana bangsa Israel yang tadinya mereka berada di pembuangan Babel, kemudian sekarang mereka berada di Yerusalem. Firman Tuhan datang kepada Yesaya dan berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Karena memang itu tujuan Tuhan, ya. Itu tujuan Tuhan untuk menetapkan bangsa Israel, ya, dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mereka dipanggil untuk menjadi berdampak bagi bangsa-bangsa lain. Karena firman Tuhan tidak disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, selain kepada Yakub, selain kepada Israel, ya, supaya Israel bisa menyampaikan firman itu kepada bangsa-bangsa. Dan puji Tuhan, firman itu sudah sampai di Dasana Indah. Dan kita telah mendengar firman itu, dan firman itu telah mengubah setiap kehidupan pribadi kita. Ya. Dan di sini dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Nah, saudara, di dalam Lukas pasal 5 ayat 32 juga itu dikatakan, ya, bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi bangsa Israel bukanlah bangsa yang suci, bukanlah bangsa yang baik, bukanlah bangsa yang pokoknya yang tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan. Kalau kita lihat di dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel, mereka jatuh bangun dari dosa. Ya. Bukan hanya dosa perzinahan,
tapi dosa di mana mereka menyembah Allah lain. Mereka menyembah dewa lain. Dan itu memang disebut perzinahan rohani. Ya. Dan mereka bolak-balik meninggalkan Tuhan Allah Israel yang luar biasa yang sudah menolong mereka. Makanya Tuhan ya, ingin agar supaya mereka menjadi berkat. Dipanggillah mereka dan mereka mau diubah oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Sama dengan kita. Itu berbicara tentang dipanggil untuk diubahkan, itu berbicara tentang dipanggil supaya mengalami sebuah pertobatan. Ya. Dan mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka jatuh bangun dari dosa. Dengan kekuatan mereka sendiri nggak bisa. Makanya Tuhan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini, ya, untuk menjadi sebuah solusi bagi perubahan umat manusia yang berdosa. Makanya dikatakan di dalam kitab Lukas 5 ayat 32 ini, dia katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, untuk kita bisa mengalami pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, ya, kita harus meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kebiasaan-kebiasaan jahat kita yang tidak sesuai dengan aturan-aturan main, sesuai dengan aturan-aturan firman yang Tuhan telah tetapkan. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus tinggalkan semua dosa kita. Ingat beberapa waktu yang lalu bagaimana Raja Saul, ya, dia ditolak oleh Tuhan menjadi raja karena apa? Dia menyisakan Raja Agag, ya, dan domba-domba yang tambun. Dengan alasan sih ini sebagai korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tetapi itu sebuah pelanggaran. Dia tidak menuruti perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan kita berpikir, ya enggak apa-apalah kita bekerja enggak usah enggak usah jujur amat. Bohong-bohong dikit enggak apa-apa. Yang penting ada pemasukan lebih, ya, pemasukannya banyak, dan itu kita kasih buat apa? Buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Amin. Jujur di hadapan Tuhan dalam setiap persoalan pergumulan kita. Baik dalam pekerjaan kita juga, kita harus bekerja sejujur-jujurnya. Ya. Jadi seperti Yosua dan Kaleb. Ya. Kalau firman Tuhan yang disampaikan oleh Kaleb, dia katakan dia bekerja sejujur-jujurnya. Wah, dia percaya dengan segenap hati dan dia bekerja dengan sejujur-jujurnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia betul-betul dulu hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia mau diubah. Nah, untuk mengalami perubahan itu dia betul-betul bertanding dengan masalah itu. Ingin dikalahkan oleh iblis, udahlah nggak apa-apa gitu kan. Di situ berkecamuk. Ya. Tetapi sesuatu yang luar biasa, karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mereka selalu menang. Termasuk kita yang hadir pada saat ini. Amin. Jadi mari kita dipanggil untuk diubah. Tinggalkan semua kejahatan, perbuatan yang terus merintangi perjalanan hidup rohani kita. Ya, kalau ada rintangan-rintangan, udah singkirkan. Ya. Singkirkan rintangan yang menghambat kita. Dan ingat, kita mau bertobat atau meninggalkan segala perbuatan kita untuk apa sih? Ini tujuannya. Jadi kalau kita misalnya di dalam perjalanan rohani kita, hidup kita diperhadapkan dengan banyak tantangan yang berusaha untuk menarik kita keluar dari rencana Tuhan, ya, kita harus lawan. Kita harus lawan tidak. Ya. Kalau kita digoda dengan dosa, kita berkata kepada tidak untuk dosa itu, ya, kita harus singkirkan. Karena ini tujuannya, makanya kita harus fokus, ya, di mana kita dipanggil untuk diubah. Kalau kita dipanggil untuk diubah, maka berarti
Ya siap-siaplah untuk mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ya. Siap-siaplah untuk menghadapi atau melewati rintangan yang berat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ini merupakan sebuah proses perjalanan hidup kita menjadi serupa Kristus. Karena Roma 8 ayat 29 dia katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah Bapak Ibu Saudara, semua orang yang dipilih oleh Tuhan dari semula, termasuk kita yang hadir pada saat ini enggak gitu? Halo? Kita dipilih? Amin. Kita ini adalah pilihan. Kita dipilih dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita itu harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Kristus, itu adalah sebuah proses. Ya. Katakan menjadi serupa Kristus adalah proses. Jangan kita berpikir, wah gampang. Percaya Yesus, ya percaya Yesus. Percaya Yesus ya memang gampang percaya Yesus. Tapi menjadi serupa Kristus itu adalah proses. Tidak gampang. Ya. Kenapa tidak gampang untuk menjadi serupa Kristus? Mau tahu bagaimana Kristus hidup? Dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 23. Dikatakan di situ, ia tidak berbuat dosa. Nah kita suka berbuat, bukannya suka berbuat baik. Iya, suka berbuat baik, tapi dosa juga suka, Pak. Ya. Mau berubah? Nah dikatakan ia tidak berbuat dosa, maka kita juga tidak boleh berbuat dosa. Kita tidak boleh permisif dengan dosa. Oh ini dosa kecil. Kalau dosa besar sih gak apa-apa. Bohong-bohong doang, bohong dikit gak apa-apa. Ya. Saya bukan seorang pembunuh, saya bukan seorang pezina, tetapi saya hanyalah seorang pembohong. Wah, Bapak Ibu Saudara kira-kira bagaimana seperti itu? Mau menjadi seorang pembohong? Saya kira nggak ada ya. Di sini wajah-wajah yang istilahnya berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Katakan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah ini yang menjadi kesukaan kita. Amin. Ya di atas ya. Artinya kita harus menjadi orang yang jujur, ya, berkata benar senantiasa. Karena apa? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi ketika ia dicaci maki, tuh Yesus Kristus ketika di dalam dunia ini dia dicaci maki dan dia tidak membalas dengan caci maki. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau ada orang mencaci maki kita, apakah kita bilang, terima kasih untuk caci makiannya. Kalau bisa tambah lagi gitu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara? Siap untuk dicaci maki? Ini kalau siap Bapak Ibu Saudara dicaci maki, saya mau panggil depan ini dan kita caci maki bersama. Nah Bapak Ibu Saudara, itu enggak gampang. Makanya saya bilang bahwa menjadi serupa Kristus itu adalah proses. Karena Yesus Kristus dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Kalau kita dicaci maki, tendangan bebas itu akan jalan, betul? Iya. Dia dicaci maki tendangan pertama, enggak mempan tendangan kedua. Terus dilanjutkan. Ya. Bagaimana? Istri pernah dicaci maki oleh suami? Atau sebaliknya, suami dicaci maki oleh istri? Pernah? Nah saudara jawab dalam hati saudara. Kalau ada, oh Tuhan kuatkan hati.
Saudara, kalau kita bisa menang dicaci maki oleh sesama kita, entah dia pasangan kita, entah dia anak kita, ya. Jangan salah, ada anak suka mencaci maki orang tua loh. Iya kan? Di sini ada nggak? Pernah nggak anak caci maki orang tua? Jawab dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau ada hal seperti itu dan kita tidak membalas, kita sedang menggenapi firman Tuhan. Yesus dicaci maki, dia tidak membalas. Dan kita juga harus seperti itu karena Tuhan meninggalkan teladan bagi kita. Ya, karena kalau kita baca di dalam ayat yang sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, ini saya baca ya. Karena firman Tuhan ini, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, orang yang dicaci maki. Ya, dicaci maki oleh bosnya atau oleh tuannya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ya, ayatnya yang ke-23 ini ya, di dalam ayat sebelumnya itu di dalam perikop ini kan berbicara tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi penderitaan Kristus sebagai teladan, dan dia berkata di dalam ayat yang ke-18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan, ya. Tunduklah dengan penuh ketakutan katanya kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, iya kan? Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Jadi kalau kita tidak berbuat dosa, kita dicaci maki, itu kita diberikan kasih karunia untuk mengatasinya. Kalau kita percaya kepada Yesus. Dan itu bisa menjadi sebuah kesaksian, bisa menjadi sebuah pujian, ya. Karena kita mengikuti teladan Yesus seperti dikatakan ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau ada orang yang memaki kita, fokus, ingat, oh Yesus pernah dicaci maki dan dia tidak melawan, dia tidak membalas. Jadi saya tidak boleh mencaci maki, tidak boleh membalas dengan caci maki. Tapi biarlah saya berdoa untuk mereka. Tuhan ampunilah mereka, karena mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Kan mereka lakukan mungkin pasti mereka tahu, betul? Tapi kecuali kalau Yesus berkata ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi seringkali mereka udah tahu karena sengaja memaki kita. Tapi kita berdoa supaya mereka diampuni. Amin. Nah terus yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, dipanggil untuk menjadi berkat. Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai tidak bersemangat lagi menghadapi persoalan, menghadapi masalah kita, kesulitan yang kita hadapi seolah-olah membuat kita mau kalah saja, mau menyerah saja. Tidak kuat lagi untuk bertanding di dalam iman percaya kita. Ya udahlah kita kalah aja. Nah, di sini dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang. Jadi mereka itu fokus kepada panggilan mereka. Ya, kalau kita fokus kepada panggilan Tuhan kepada kita untuk menjadi berkat, ya, apapun masalah yang kita hadapi dalam pertandingan kita, pertandingan iman kita, maka itu tidak akan membuat kita patah semangat. Hal itu tidak membuat kita mundur, hal itu tidak membuat kita kalah, tetapi kita akan terus melakukannya karena kita mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita mau jadi berkat bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang tua. Maka kita harus tetap melihat apapun masalah itu. Saya tetap percaya Yesus Kristus akan memberikan
kemampuan kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara dikatakan dalam kitab Kejadian 12 ayat 2 memang hal ini dikatakan, aku akan membuat engkau. Tuhan berbicara kepada Abram yang akhirnya menjadi Abraham. Dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, itu janji Tuhan. Ya, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara ini tujuannya ya. Diciptakan, dipanggil, diubah, dan dipanggil agar supaya kita bisa menjadi berkat. Ya. Terus kemudian di Yesaya 60 ayat 5. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudara, perhatikan ya. Ayatnya juga dolarnya. Dikatakan di sini, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan di seberang laut akan beralih, itu janjinya kepada bangsa Israel. Mereka menjadi berkat bagi mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pertanyaan saya, bangsa Israel sudah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa enggak? Kita lihat secara tidak langsung kita melihat. Saya baca, saya kutip ya, saya ambil dari internet, dia katakan begini, dipanggil untuk menjadi berkat. Sudah tahu tentang Coca-Cola? Ya, Coca-Cola itu banyak memberi kontribusi untuk Israel, ya, dikatakan di situ. Johnson & Johnson, tahu Johnson produk itu? Ada Johnson kalau nggak salah produk-produk bayi ya. Ini Nestle, Danone katanya, Starbucks, Coffee, Nokia, Marks and Spencer. Itu semua pendukung kegiatan orang Yahudi, Zionis, ya. Itu dananya itu diberikan ke sana untuk mendukung mereka, ya. Dan semua ada di mana? Di Israel. Ini semua sudah ada di bangsa-bangsa sampai di sini ada nggak? Coca-Cola ada nggak? Ada nggak yang menggunakan produk Johnson & Johnson? Ada. Dipakai nggak atau beli dibuang? Yang suka minum Starbucks mau rapat di Starbucks gitu kan. Artinya Israel sudah banyak memberi kontribusi kepada bangsa-bangsa. Nokia, ya kan? Lihat itu produk-produk ini. Itu ada di bangsa-bangsa nggak? Ada semua. Ini yang direktur-direkturnya kalau sudah lihat orang-orang Yahudi. Bahkan pemiliknya orang-orang Yahudi. Jadi berkat nggak bagi bangsa-bangsa? Tercapai nggak firman Tuhan tadi? Saya kira itu salah satu contoh saja bahwa janji Tuhan tergenapi. Amin. Kita melihat kan, wah banyak itu mapnya aja, Google Map kalau nggak salah ya. Siapa yang buat? Orang Yahudi katanya. Itu sudah sangat memberi kontribusi kepada semua orang. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga adalah orang-orang Israel rohani. Betul? Jadi tidak hanya orang Israel itu di daerah Palestina yang kecil. Ini udah menyebar jadi bangsa yang besar dalam keyakinan kepada Tuhan yang Esa, ya, kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat dua hal, ya. Kalau kita sudah mulai, pokoknya saya mengingat kalau kita sudah mulai pesimis terhadap pertandingan iman kita, ya, mulai tidak bersemangat, ingat dua hal. Ya saya dipanggil untuk berubah. Memang ini yang harus saya hadapi dan saya harus mau berubah supaya saya bisa menjadi serupa Kristus. Untuk menjadi serupa Kristus saya harus bertobat, tinggalkan semua dosa-dosa saya. Dan ingat, kalau kita menghadapi masalah yang berusaha untuk udahlah tinggalkan saja, udah berbuat dosa seenaknya. Bapak Ibu Saudara, ingat kita dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi berkat bagi semua orang. Jangankan kita, semua orang di dalam keluarga, mulai dari dalam keluarga. Bagaimana kita mau jadi berkat bagi banyak orang, dalam keluarga sendiri enggak jadi berkat. Makanya harus jadi berkat dulu. Ya, di dalam keluarga. Mau jadi berkat? Puji Tuhan. Jadi sekian sampai di sini firman Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Kita bangkit berdiri semua.
Kita renungkan kebenaran firman Tuhan